Halo, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan digitasi titik dan garis. Nah, ini penting, dan ini adalah dua vektor untuk data spasial yang berupa titik atau lokasi, dan garis yang berupa dia adalah path atau ini ya, apa namanya, segmen begitu ya. Nah, dalam hal ini titik kita merepresentasikan sebagai lokasi rumah, posisi rumah, sedangkan garisnya adalah jalan di dalam lokasi perumahan tersebut atau di dalam blok perumahan tersebut. Oke, kita yang pertama adalah tentunya memerlukan data yang harus kita gunakan untuk sumber dari digitasi. Kita menggunakan data citra satelit yang sudah kita rektifikasi sebelumnya, atau kita berikan data referencing atau georeferencing ya di istilahnya, yang sudah kita uji dan itu layak untuk kita digitasi. Artinya dari sisi bagaimana ketelitian dan sebagainya sudah kita anggap itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Yang pertama saya akan menambahkan layer raster, jadi add layer raster. Kita bisa menambahkan dari sini, jadi add layer raster dari sini, atau kita bisa melakukan browsing dari sini. Kalau kita sudah tahu lokasinya apakah di C atau di D, dan nanti kita cari foldernya di mana kita menyimpan raster tersebut. Saya akan coba dari sini aja, add layer raster. Ini ada raster layer ya, kita pilih. Nah, kebetulan ini sudah pernah saya buka ini. Nah, saya punya raster namanya latihan raster 1 ref. Ini sudah kita georeferencing ya, jadi saya beri tanda ref itu gitu. Oke, saya add, kemudian saya close di sini. Nah, ini sudah kita muncul di sini, dan di bawahnya sudah ada koordinatnya betul. Kemudian skalanya kita cek 1:6000. Mungkin saya akan coba 1:10.000 ya, biar agak kecil sedikit. Atau 1:5000. Nah, 1:5000. Oke, jadi kita akan menggunakan blok perumahan ini untuk untuk melakukan digitasi di dalam komplek ini. Oke, kita akan ini. Nah, ini kita skala di 2500 kurang lebih segini, kita akan ambil blok di sini. Nah, Bapak Ibu semua yang membutuhkan skala tertentu tentu harus mengatur. Misalnya katakanlah kita mau skala 1:1000, kita tinggal tulis saja di sini 1:1000. Nah, ini kurang lebih segini. Jadi ini kurang lebih segini ya kalau 1:1000. Saya coba di 1:2000. 1 atau langsung kita tulis 2000 saja, langsung di sini bisa. Nah, nanti artinya dia akan menulis 1:2000. Seperti ini kalau 1:2000. Saya akan menggunakan skala 1:2000. Nah, kemudian saya akan melakukan digitasi mulai dari posisi di sinilah ya, kira-kira di sini pusatnya. Jadi mulai dari titik mulai dari sini di link ada bundaran ini, mulai dari titik ini kita akan lakukan digitasi sampai ke lokasi blok pintu masuknya di perumahan. Yang pertama saya akan melakukan digitasi terhadap titik. Coba saya cek dulu nih ya, udah masuk begini. Kemudian kita cek sistem referensinya dulu. Kita propertiesnya kita cek dulu. Sistem referensinya adalah WG84. Oke, WG84 atau ada juga yang sering dengan pseudo-mercator ini ya. Nah, ini seperti ini sama. Kita pakai pseudo-mercator dan kita akan melakukan digitasi. Yang pertama adalah kita membuat layer rumah dulu. Jadi kita dari sini kita pilih layer create. Tadi kalau kita add itu untuk menambahkan layer yang sudah ada, sedangkan kalau kita membuat baru kita pakai create layer new shape file, kita pilih ini ya. Nah, kemudian kita beri layer namanya adalah nomor rumah NMR ya, NMR rumah, nomor rumah gitu ya. Nah, ini filenya, kemudian kita simpan di mana? Nah, kita coba kita simpan di pelatihan di sini, mungkin ya di sini aja lah, kita simpan di sini. Nomor rumah, oke, zip file, oke. Nah, kita sudah punya nama file ini. Kemudian tipenya apa? Kan ini adalah titik, kita pilih point. Kemudian fieldnya itu adalah data atribut yang akan menyertai dari vektor titik ini. Jadi data tabelnya. Nah, tabelnya apa? Ini fieldnya atau kolomnya apa saja yang kita tambahkan informasinya nanti. Yang pertama adalah nama. Nomor dulu, nomor ya, nomor ini. Kemudian tipenya apa ini, nomor ini? Oh, tipenya adalah data teks. Oke, kemudian panjangnya 80 karakter. Oke, kita tambahkan. Nah, udah masuk di sini. Kemudian kita menambahkan pemilik. Namanya ada pemilik. Data lagi, oke, atau teks ya kita tambahkan. 80 cukup, nama pemilik cukup. Oke. Saya punya dua field, saya tambahkan di sini. Oke. Nah, kita sudah mempunyai ini. Tadi kita belum cek ya. Mudah-mudahan sudah ini propertiesnya kita cek koordinatnya tadi. Baru. Oke, kita tarik biar ini agak lebar ini ya. Nah, ini ada source-nya, informasinya WG84 geographic. Oke. Nah, kita sudah punya ini. Pakai WG84 ya. Nah, ini ada rumah-rumah yang akan kita digitasi. Ini ada rumah-rumah, ada satu blok yang kita digitasi. Oke, untuk melakukan digitasi kita aktifkan dulu di sini. Kemudian jangan lupa ini kita aktifkan toggle editing. Nah, kemudian akan menyala seperti ini. Kemudian ini ada namanya add point features. Jadi kita akan menambahkan features, bentuknya adalah point atau titik.
Oke, kita lakukan digitasi. Di sini kita klik di sini untuk add point features. Ini adalah rumah 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya ya. Saat nanti kita ambil satu blok, satu. Nah, akan keluar, kita klik, kita tambahkan titik, akan keluar ini. Katakanlah ini nomor 1. Kemudian namanya siapa? A. Adi gitu ya. Rumahnya Pak Adi. Oke, kemudian B, nomor 2 rumahnya Pak Budi. C, ini ada C. Nomor 3 rumahnya Pak Cepi. Ya. Kemudian D, keempat rumahnya Pak Dodi. Kemudian rumahnya kelima E, 5 ini ya, Pak Edi. Nah, ini seterusnya begitu. Jadi kita bisa menambahkan atau kita langsung digitasi langsung di sini. Jadi nanti ngisinya di belakang. Tadi kan 5 ya, ini 6. Oke. Kemudian ini 7. Oke. Kemudian ini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, kira-kira begitu ya. Jadi ini mungkin ada yang biasa kurang tepat, nanti bisa digeser. 20, ini kira-kira seperti itu. 1. Ini kita paskan lokasinya perumahannya sesuai dengan kenampakannya. Nah, kalau kurang besar, artinya harus kita tambahkan resolusinya diperbesar menjadi 1:1000, 1:500. Nah, kita sudah mendapatkan rumah dalam satu blok. Nah, untuk mengetes ini kita coba cek ini tabelnya ini. Isinya apa? Jadi mulai dari apa namanya? Ada ini ya, ada Pak Budi, Pak Adi, Budi, Edi, Cepi, Dodi. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, sekarang kita coba nanti dari sini kita bisa cek juga di sini. Tadi ini kurang besar mungkin biar kelihatan, saya gedekan. Saya klik kanan jadi ya, atau ini saya klik 2 kali untuk kita mengatur simbolnya. Ini simbolnya kita atur, kita klik di sini. Nah, dan ini muncul ini ada size-nya, kita besarkan. Nah, oke. Atau nanti kita pilih juga, bisa kita pilih pakai ini ya, ini aja, diamond ini kita pakai dia ini. Kemudian warnanya kita ambil warna oke. Nah, ini sudah. Kemudian kita ambil warnanya, jangan hitam, nggak kelihatan. Kita ambil warna yang agak cerah, misalnya adalah merah. Nah, ini kita geser ke sini ya. Ini kita bisa geser. Nah, ini juga kita putar-putar, bisa kita nyari mana yang kita sesuaikan warnanya. Nah, seperti ini. Oke, kita play. Kurang besar, saya tambahkan lagi biar agak besar. Nah, ini cukup. Play. Oke. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita bisa cek pakai info. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kayak rumah yang ke-6. Ini ada nomor rumah. Nah, ada nomor rumah. Oke. Nah, rumah ke-6. Terus ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nomor ke-7. Ya, rumah ke-7. 7. Oke. Ini ke-8. Jadi kita bisa ngisi belakangan, atau tadi pada saat kita langsung digitasi, atau bisa pakai langsung dari tabelnya. Kita bisa ini juga 9, 10. Ya, namanya saya lewati dulu biar cepat. Ini tadi sudah, ini untuk menunjukkan aja prosesnya, proses kita. Tadi mana nih? Ini 10 ya, 10. Ini 11. Ini ada nomor 11. Ini nomor 12. Sorry, klik ini 12. 3 terakhir ya oke. Nomor terakhir adalah 13. Oke, kita ambil yang ini. Nah, ini kita sampai di nomor 13. Oke, kemudian ini ada 14, tambahkan, kita lanjutkan 14, 15, 20 ya, 20, 21 sampai datanya terisi semua. 21, 22, 23, 24, 25, 26, ini 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
29. Nah, kita sudah punya rumah dengan ini. Nah, sekarang ini bisa kita coba, kita klik kanan juga ya, klik kanan, klik 2 kali, kemudian kita label, kasih label, kita munculkan. Ini nomor labelnya kita munculkan di nomor berapa tadi, di field apa tadi ya? Ada single label, kita pilih single label. Kemudian di sini akan muncul value-nya apa yang akan kita munculkan dari label ini, single label ini, atau label itu atau teksnya tadi ya. Kita adalah nomornya kita munculkan di sini. Nah, ini adalah jenis tagnya yang bisa kita pilih. Ini ada monoglyph, ini pakai apa namanya, kita pakai sans serif aja. Kemudian size nya saya pakai 12, warnanya kuning, saya kasih warna kuning hurufnya biar kelihatannya, atau merah atau kuning aja kuning. Oke, apply. Nah, ini ada satu yang belum sorry. Nah, ini ada 2, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13 sampai 14. Kemudian coba kita cek yang mana yang belum apa namanya, belum terisi fieldnya tadi. Ada beberapa field yang belum terisi, perlu kita cek di situ ya. Nah, ini coba kita cek di sini. Nah, ini ada beberapa, ini sudah, ini belum nih. Ini 29 nih. Oke, katakanlah ini 29 ya, 29. Ini rumah atau bukan, kayaknya bukan ini ya. Nah, bukan rumah ini kayaknya. Rumah atau bayangan ini. Oh ini rumah juga ini. 29. Di 29. Nomornya ya, yang di ID-nya. ID-nya kita otomatis 29. Kemudian ini juga kosong. Katakanlah ini 29 30. Tapi jadi nggak urut ya. Kalau ada urut tadi ya mestinya nggak boleh kelewatan begitu ya. Nah, kemudian kita kasih. Oke, kita geser lagi. Ini 31 katakanlah nih. Sorry, keliru, 31 katakanlah gitu. Kemudian yang ini 32. Oke. Nah, kita sekarang sudah ada nomornya semua walaupun tidak urut ya. Oke. Ini adalah satu. Ini coba saya buat ininya, saya munculkan dulu toolbarnya biar tidak kesulitan untuk ini navigasi. Nah, kita ada navigasi ini biar gampang kita munculkan untuk menampilkan zoom sama pen. Nah, kita sudah punya ini komplit ya. Nah ini setelah kita punya ini, kita simpan, save ini ya. Ini save layer edit. Jadi layer yang nanti kita klik, kita save. Nah, sudah tersimpan. Tandanya kalau sudah tersimpan adalah seperti ini. Jadi kita sudah punya layer di sini nih. Nah, ini kita posisi normal. Nah, kita sudah posisi normal. Oke. Nah, ini demikian, ini cara kita melihat apa namanya, mengambil data dari citra ini. Dari citra ini kita gunakan untuk sumber dalam digitasi titik ya. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini. Dan tadi kita proses memasukkan data, kita bisa cek juga di tabelnya ini. Di tabelnya ini kita cek tabel dari ini ya. Kita sorot dulu di sini. Nah, kita cek ini. Nah, 1 2 3 nomor tabelnya ada yang kosong. Nah, ini sudah komplit semuanya. Ya mestinya urut lah, ini kayak tadi tidak urut karena ada beberapa yang ketinggalan. Oke. Berikutnya kita akan membuat garis. Jadi yang menghubungkan ini, kita tahu bahwa ini adalah garis-garis jalan yang ada di wilayah di blok ini. Nah, ini akan kita coba digitasi dalam skala 1 banding tadi berapa, 2000 ya. Nah, ini kita akan 2000 sekian. Nah, kita mulai dari sini, kita akan digitasi pas di sini aja karena ini nggak kelihatan ini kalau kita. Nah, pas ini ya. Kita akan digitasi dari titik masuk sampai ke di dalam blok ini yang ada di sini. Kita belum blok yang di sini, kita fokus di blok ini saja. Oke, yang pertama kita akan membuat layer dulu, karena kita akan membuat layer jalan. Tentu kita akan membuat layer jalan ya. Tentu kita menyiapkan layer yang basicnya adalah garis atau line. Jadi create layer, add new shapefile. Nah, kita akan membuat jalan. Atau ini adalah tipe, atau ini jalan ya, jalan kompleks. Ini contoh ya, contoh. Kemudian file sebenarnya lebih baik di ininya dulu lah, foldernya kita cari dulu baru namanya ya, ini biar sama. Oke, di sini kita ada jalan kompleks, kita save dan kita punya. Kemudian ini WGS 84, oke, atau WGS Studio Metatalk tadi sama. Kemudian yang berikutnya adalah tipe geometrinya apa, jalannya adalah line string. Oke. Kemudian kita juga ada ini, ada fieldnya atau ada tabelnya dari atributnya dari jalan itu, kita ada tipe jalan. Misalnya ini ya, tipe jalan. Kita tambahkan saja. Ada satu aja. Jadi ini ada tipe jalan. Jadi nanti jalannya apa? Jalan kampung, gang, atau jalan utama misalnya gitu ya. Ini klasifikasi dari jalannya. Kita tambahkan oke. Nah, setelah itu kita lakukan digitasi. Ini kita klik, kemudian kita lakukan toggle editing. Sangat penting kalau kita melakukan digitasi adalah snapping ini, enable snappingnya. Snapping kita enablekan atau kita izinkan.
Jadi snapping ini adalah bagaimana misalnya nanti kita menyambung suatu garis begitu, kita akan mendapatkan titik titik yang mengkoneksikan gitu ya. Jadi berapa diameter, jadi dia otomatis dia akan menggabungkan dengan titik yang sudah ada. Nanti kita praktekkan. Jadi kita coba tambahkan garisnya dulu. Kita klik di sini, ini adalah add line features. Kita menambahkan features garis. Jadi dari sini kita digitasi. Ini ya. Nah, ini kalau kita semakin digitasinya semakin kecil, semakin jaraknya semakin halus, ini kan semakin halus. Tapi kalau kita semakin ini kasar begini, nah misalnya ini kan agak kasar ini ya. Nah ini juga nanti hasilnya akan beda mungkin ya di dalam tiap-tiap tikungan. Nah ini di sini ini kan nanti ada sambungan yang ke atas dan ke bawah, kita klik di sini. Ini untuk vertexnya ya. Nah kemudian di sini karena ini garisnya lurus ya, saya tarik di sini aja langsung ke sini aja karena ini garisnya adalah lurus gitu ya. Nah kita sudah mendapat, ini agak belok sedikit. Nah agak mendapat. Nah ini adalah jalan utamanya. Oke. Nah kita tipe jalan adalah jalan utama. Kita beri nama jalan utama ya. Oke. Oke, kita sudah tipe jalan. Yang kedua sekarang kita akan membuat gangnya ini. Ini gang ya. Ini jalan gangnya. Jadi ini ada gang, ini juga gang. Oke, kita menambahkan jalan gang ini adalah yang akan kita digitasi. Kita tambahkan lagi add feature line. Oke. Nah, karena kita sudah menghidupkan enable snapping ini, maka kalau kita menyentuh di sini dia akan ada tanda menyala gitu ya. Kalau di sini kebetulan warnanya ungu ini ya. Oke. Nah, ini gang. Oke. Nah, saya ketik di sini, nah sampai di sini. Ini gang 1. Oke. Gang 1 atau gang gitu aja ya. Oke, gang. Kemudian ini ada gang juga. Nah, ini tadi sudah kita praktekkan di sini. Ini agak belok sedikit nih, kalau pakai. Nah, kita akan di sini. Nah, gang juga ini. Gang. Oke, ini di sini ada gang juga. Tadi sudah kita prakteknya. Nah, ini ada gang. Nanti yang di belakang kan kita namai jalan belakang gitu ya. Gang. Oke. Di sini ada kita tambahkan juga di sini. Ini hanya contoh ya, namanya jalan ini hanya contoh aja. Nanti namanya bisa bermacam-macam. Ini ada kita vertexnya, dari vertex kita ambil gang. Nah, terkait dengan digitasi ini kita juga bisa melakukan penelitian yang berbeda-beda tergantung dari kepentingan kita. Informasi apa yang kita butuhkan. Misalnya demikian, kita mau misalnya melakukan digitasi terkait dengan garis misalnya jalan ini ya. Nah, misalnya kita digitasi garis ini menjadi 2, misalnya katakanlah jalan ini ya, yang di blok sebelah ini sebagai contoh aja, kita melakukan digitasinya jalannya adalah seperti ini. Jadi ini batas tepinya kita buat seperti ini. Ini sebagai jalan. Nah, oke. Kemudian di sini juga sebelah ini. Jadi jalan itu kita digitasi kanan kiri. Ini akan lebih detail. Jadi nanti tergantung dari kepentingan kita untuk tujuan apa kita melakukan digitasi itu dan kepentingannya tadi itu ya. Nah, ini misalnya seperti ini. Nah, ini misalnya jalannya seperti ini tadi. Jadi kemudian jalannya dari sini, katakanlah di sini ya. Nah, ini ada jalan di sini. Nah, kita bisa melakukan digitasi yang menggunakan batas kanan dan kiri dari gang ini ya, jalan batas kiri dari jalan ini menjadi satu ini. Nah, ini nanti dalam skala tertentu kita akan lakukan seperti ini ya. Nah, oke, jadi jalan itu dia dibentuk dari dua ini seperti ini datanya. Kalau ada yang cuma satu, sini kita mewakili seperti kalau yang sampai ke perencanaan detail biasanya kalau atau gambar-gambar detailnya nanti dia akan 2 seperti ini. Ini contoh yang ini tadi ya. Oke, ini contohnya. Ini saya saya undo lagi, ya, hapus ya. Nah, ini belum kita save jadi bisa kita undo. Oke, kita hapus lagi. Kita konsentrasi di satu dulu ya. Nah, kita sudah mempunyai jalan tadi, jalan utama dan jalan gang. Sekarang di belakangnya adalah kita akan tambahkan jalan lingkungan, gitu ya. Ini sekedar untuk penamaan aja ya, kita biar tahu. Nah, ada vertexnya, kita ikuti vertexnya. Ini ada klik, kita klik 2 kali. Nah, ini ada vertex langsung nyambung dia. Ini ada vertex, nah langsung nyambung dia. Nah, pasti dia sudah tepat di situ. Nah, ini jalan lingkungan. Oke. Nah, yang di belakang sama kita tambahkan juga ini vertexnya. Nah, kita langsung klik, ada keluar tanda ungu. Ini kita klik di sini. Nah, oke. Oke, ini jalan lingkungan. Oke. Nah, kita sudah punya tipe jalan. Nah, cuma jalan ini sorry, satu ini tadi belum mungkin apa ya? Kok hilang? Oke, saya tambahkan lagi. Oke, 2 kali, klik 2 kali, biasanya harus klik 2 kali. Nah, jalan lingkungan. Kurang ya.
Oke. Oke, nah kita sudah mempunyai jalan ini. Nah, jalan ini tentu ini kita belum bisa membedakan mana jalan lingkungan, mana gang, dan mana jalan utama. Nah, ini perlu kita klasifikasi juga. Kita klik 2 kali di sini, kita simbologi, kita bermain di simbologi. Kemudian kita pilih ini kategori ya. Kita ada kalau single simbol tentu hanya 1. Kemudian kalau kategori ya nanti sesuai dengan kategori variabel juga akan beberapa kita pisah gitu ya. Kalau ini kita pakai kategori. Nah, kemudian apa yang kita kategorikan? Kita tadi punya field namanya tipe jalan. Jadi kita akan memisahkan jalan ini berdasarkan tipe jalannya, berdasarkan kategori tipe jalan. Oke. Terus model jalannya yang kita pakai apa? Nah, kita klik di sini. Oh, garis ya, atau ini garis ukurannya berapa? Kita tambahkan karena terlalu kecil. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, ini tipe garisnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian tipe jalan ini kan tentu tidak satu kategorinya. Nah, ini kita bisa menggunakan rem color atau apa namanya? Sebaran warna mana yang akan kita pakai. Ini ada spektral, ada red, ada ini kita pakai spektral aja biar kelihatannya jelas begitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita mengkategori tipe jalan yang ada yang sudah kita digitasi tadi berdasarkan tipe jalan melalui classify ini. Nah, kita punya gang, jalan lingkungan, jalan utama, ada jalan lingkungan. Berarti ini nulisnya keliru ini. Ada yang jalan lingkungan, ada jalan. Nah, ini ada jalan ini, ada jalan. Coba nanti kita cek aja. Yang paling bawah kita hapus saja karena tidak ada isinya. Nah, nanti ini ada jalan, sahabatnya jalan, makanya dia dipisah ini. Nah, nanti coba kita lihat yang hijau ini ya. Ini adalah jalan, ini nanti kita koreksi menjadi jalan. Play. Oke, nah. Mana yang hijau? Oh, ini. Oke, jadi ini yang keliru. Ini harus kita koreksi dulu ini. Ini tadi jalan ya. Oke, jalan. Ini kompleknya kita pilih jalan komplek. Jalan. Ini G-nya kita hilangkan jadi jalan. Oke. Nah, kemudian kita ulang klasifikasinya. Ini misalnya seperti ini, kita apply lagi apa namanya ini ya, kita coba hapus dulu lah, kita delete all. Nah, kemudian dari sini tipe jalan yang kita sudah punya nanti kita klasifikasi. Nah, sudah keluar gang, jalan lingkungan, jalan utama, hanya 3 kategori kita punya sesuai dengan yang kita buat ya. Kita delete yang paling bawah, kok delete all, apa kita klik. Nah, kemudian yang paling bawah ini adalah delete kita ini. Nah, oke. Nah, kita sudah punya klasifikasi jalannya. Ini ada jalan utama, udah. Nah, di sini ini ada beda-beda. Nah, kita juga bisa mendetailkan di sini. Nah, kita klik kanan, klik 2 kali lagi. Jalan utama adalah jalan yang paling besar. Jalan utamanya ini bisa kita taruh di paling atas saja. Nah, jalan utama. Mestinya bisa coba nanti di sini coba ya. Kita coba ini dulu. Kita besarkan dulu yang ini. Jalan utama kita pilih tipenya yang agak lain biar nanti membedakan dengan tipe jalan lainnya. Nah, kita ambil yang model inilah, model kembar ini. Nah, oke. Nah, kita sudah. Sedangkan jalan lingkungan ini hijau, kita gedekan gangnya aja, gangnya kita agak jalan lingkungan gang agak agak kita gedekan, atau sudah cukup itu aja ya. Oke. Nah, ini sudah dibedakan. Nah, tapi warnanya sama. Ini harus kita bedakan biar nanti tidak membingungkan. Ini gangnya kita beri warna hijau. Di sini ya kita beri warna hijau. Nah, ini kita klik di simbolnya ini, kita beri warna hijau agar nanti berbeda. Coba kita cari di sini ada warna hijau. Nah, kalau nggak bisa cari pakai ini ya bisa. Nah, ini ada warna hijau. Kalau mau hijau yang nggak tua ya kita harus menggunakan peta ini, peta warna ini. Nah, kita pakai ini agak tua. Oke. Oh, kayaknya di sini ya. Oke. Nah, ini gangnya sudah warna hijau ini. Nah, ini kira-kira kita membuat layer titik dan jalan melakukan digitasi, dan kita sudah melakukan juga simbol ya. Kita bermain simbologi. Tentunya ini akan sangat bermanfaat nanti dalam kita melakukan digitasi. Dan ini bisa kita sempurnakan layer nama rumah. Kita klik aja. Nah, ini ya. Atau kita klik kanan. Nah, ini ya. Ini ada simbol, ada ini rumah. Paling gampang adalah kita klik kanan. Di sini kita klik kanan. Kemudian di sini ada rename. Mana rename-nya nih? Oke, ini. Nah, ini kita rename. Nah, ini adalah rumah. Ini ya. Karena kita temanya rumah, kita kasih nomor rumah. Nah, ini ya, nomor. Jadi kita buat ini nomor rumah. Nah, kemudian yang di sini adalah jalan komplek. Tipe jalan kita ganti menjadi tipe jalan sama rename layer. Nah, ini nama tipe jalan. Tipe jalan. Jadi bukan jalan komplek. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita memberikan ini. Nah, kemudian ini juga bisa kita matikan atau seperti ini kalau memang hanya butuh ini saja. Kalau ini kita butuhkan kehadirannya ya ini ya seperti ini. Ini bisa kita hilangkan. Nah, misalnya seperti ini biar tidak ada ini. Nah, ini juga bisa kita misalnya ini kita ini seperti ini. Kalau kita mau di ininya kita munculkan seperti ini. Ini bisa kita klik di sini ya. Di sini. Nah, ini bisa menunjukkan legendanya ini. Ini juga sama tadi ini kita itu.
Nah, biar lebih baik. Nah, kemudian juga ini bisa kita ini kita rename juga bisa. Rename ya. Tadi latihan raster 1 menjadi citra perumahan, perumahan XX, XY gitu ya. Nah, ini nama perumahannya jadi seperti itu. Oke, ini saya kira sudah kita belajar tentang bagaimana digitalisasi titik, garis, dan kita melakukan men-set dari legenda yang kita buat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di